Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arnanda Nano Laksana Lamsyah, NRP 21031970033. Di video ini saya akan menjelaskan tentang getting data from users dari framework Y2. Membuat form. Cara utama untuk membuat form dalam Y adalah melalui y/widgets/active form. Pada banyak kasus, form yang ditampilkan ke pengguna mempunyai relasi dengan model yang terhubung dengan tabel di database berbasis y/db/active-record. Model yang berdiri sendiri berbasis y/base/model seperti model untuk login form. Semua yang berada di antara active form begin dan active form end pada kode PHP akan diletakkan di dalam tag HTML form pada file HTML yang di-generate. Untuk membuat elemen pada form beserta label dan validasi JavaScript-nya dapat dilakukan dengan memanggil metode ActiveFormField. Kode PHP yang menggunakan ActiveFormField akan menghasilkan file HTML yang berisi elemen form, label, input, dan tag-tag lainnya yang sesuai template yang digunakan. Atribut name pada elemen input akan di-generate secara otomatis dengan pola nama model, kurung kotak nama atribut, misal login form, kurung kotak username. Validasi input. Aturan dasar, jangan percaya input dari pengguna, selalu lakukan validasi. Input dari pengguna yang dimasukkan melalui model dapat divalidasi dengan memanggil metode y/base/model validate. Metode di atas akan mengembalikan nilai true jika proses validasi berhasil dan akan mengembalikan pesan error jika tidak. Jika memungkinkan secara default, validasi input ini dilakukan di sisi klien menggunakan JavaScript. Deklarasi rules. Untuk membuat metode y/base/model validate dapat bekerja, Anda perlu mendeklarasikan rule untuk setiap atribut yang akan divalidasi. Rule untuk validasi dapat dibuat dengan mengoverride metode y/base/model rules. Metode ini harus mengembalikan nilai dalam bentuk array dari rule-rule yang dibuat. Setiap rule minimal memiliki atribut di mana rule tersebut diberlakukan dan tipe dari validator, misal required, email, string, dan lain-lain. Setiap rule dapat digunakan untuk mengatur satu atau beberapa atribut sekaligus. Untuk keywordnya yaitu core validators. Custom error message. Hampir semua tipe validator memiliki pesan error masing-masing. Untuk mengkustomisasi atau mengubah pesan error dapat dilakukan dengan menambah property message ketika mendeklarasikan sebuah rule. Beberapa validator mendukung properti tambahan yang dapat digunakan untuk menampilkan pesan error yang lebih detail. Conditional validation. Validasi juga dapat dilakukan hanya jika kondisi tertentu terpenuhi. Ini disebut dengan conditional validation. Hal di atas dapat dilakukan dengan cara mengisi property when dengan fungsi yang berisi kondisi yang diinginkan. Jika Anda menginginkan validasi juga dilakukan di sisi klien, gunakan property when client yang berisi string yang merepresentasikan fungsi JavaScript. Fungsi JavaScript ini harus mengembalikan nilai apakah akan melakukan validasi atau tidak. Data filtering. Pada banyak kasus,
Masukan dari user harus difilter terlebih dahulu. Sebagai contoh, menghapus spasi kosong sebelum dan sesudah nama user, mengganti atribut yang kosong atau tidak diisi dengan nilai tertentu. Validation rule juga dapat digunakan untuk mengatasi hal ini. Uploading single file. Untuk membuat form yang menerima file upload, ikuti langkah-langkah berikut. Membuat atau mengubah model agar dapat menangani file upload, membuat atau mengubah view yang akan menerima file upload, membuat atau mengubah controller yang akan menghubungkan view dengan model. Uploading single file model. Tambahkan library class i/web/uploaded file. Tambahkan sebuah variabel atau atribut baru untuk menerima file pada model. Misal $file1. Tambahkan rule yang menyatakan bahwa atribut $file1 ini di atas adalah sebuah file. Anda juga dapat menambahkan validasi, misal untuk memastikan bahwa yang dapat diupload hanya file dengan ekstensi .jpg dan .gif saja. Uploading single file view. Pastikan untuk menambahkan parameter seperti option and type multipart /form data pada active form begin agar file upload dapat dilakukan. File input akan membuat form input yang akan menerima file. Uploading single file controller. Controller bertugas untuk menghubungkan antara view dengan model. Gunakan kelas i/web/uploaded file. File akan disimpan di server ketika metode saveas dipanggil. Uploading multiple file. Untuk membuat form untuk mengupload beberapa file bersamaan, Anda perlu melakukan beberapa perubahan, seperti pada model tambahkan properti maxFile sama dengan 5. Pada view, ubah nama atribut dari model menjadi bentuk array. Misal file 1 menjadi file 1 buka kurung kotak, tutup kurung kotak. Tambahkan properti multiple sama dengan true pada metode file input. Pada controller, ganti mode getInstance menjadi getInstances. Gunakan for each untuk menyimpan semua file. Cukup sekian untuk penjelasan tentang getting data from user. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.